Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya pagi ini anak-anak? Semoga sehat selalu ya. Oke, pada hari ini kita akan membahas mengenai hukum kolom. Di SMP kalian pernah belajar tentang hukum kolom yang ada kaitannya dengan gaya tarik dan gaya tolak antara dua muatan. Yang bunyinya, gaya tarik atau tolak antara dua muatan berbanding lurus dengan besar muatan-muatannya dan berbanding terbalik dengan kuadrat jarak antar kedua muatan. Seperti yang bisa kalian lihat pada layar, apabila muatannya sejenis seperti ini, positif dengan positif, maka arah panahnya saling tolak-menolak atau saling menjauh. Apabila positif dengan negatif, maka arah panahnya akan semakin mendekati. Ya, arah panahnya adalah saling mendekati. Lalu bagaimana caranya kita menggambar gaya kolom pada muatan jika muatannya lebih dari 2? Dan bagaimana cara menghitung besarnya? Kalau dari rumus ini kita lihat, untuk dua muatan, maka rumusnya adalah F sama dengan K Q1 Q2 per R kuadrat. Lalu bagaimana jika muatannya lebih dari 2? Misalkan seperti ini. Ada muatan positif Q1, ada muatan positif Q2, dan ada muatan negatif Q3. Bagaimana cara menggambar gayanya? Bagaimana cara menentukan besar gaya yang terjadi pada muatan 1, muatan 2, dan muatan 3. Oke, kita cari dulu ya bagaimana cara menentukan besar gaya yang terjadi pada muatan Q1. Langkah awalnya adalah kita gambar dulu arah gayanya. Ingat, jika ia sejenis, maka akan terjadi gaya tolak-menolak. Jadi Q1 akan ditolak oleh Q2, sehingga arah panah Q1 adalah menjauhi Q2. Maka ini adalah F12 atau gaya tolak yang dialami Q1 akibat Q2. Sekarang bagaimana Q1 terhadap Q3? Q1 dan Q3 saling berlawanan muatannya atau tidak sama jenisnya. Maka Q1 dan Q3 akan saling tarik-menarik. Karena Q1 dan Q3 berbeda muatan, maka Q1 dan Q3 saling mendekat. Jadi Q1 ditarik oleh Q3. Mendekati Q3. Ini adalah F13. Sehingga gaya kolom yang dialami oleh muatan Q1 sebesar, ke kanan kita beri tanda positif, ke kiri kita beri tanda negatif. Jadi positif F13, negatif F12. Seperti ini ya. Sekarang bagaimana menentukan besarnya gaya kolom yang terjadi pada Q2? Oke, kita gambar dulu. Muatannya tadi ada 3. Positif Q1, positif Q2, dan negatif Q3. Ya. Gaya kolom yang dialami oleh muatan Q2 akibat Q1 dan Q3. Yang pertama akibat Q1 dulu ya, karena dia positif, Q1 juga positif, maka Q2 ditolak oleh Q1, ditolak menjauh. Ini adalah F21. Nah, sedangkan Q2 dan Q3 muatannya berbeda jenis, sehingga Q2 dan Q3 saling tarik-menarik. Maka Q2 mendekati Q3. Ini adalah F23. Maka besarnya gaya kolom yang dialami oleh muatan kedua, karena searah ya, sama-sama ke kanan, jadi positif F21 ditambah positif F23. Seperti ini ya. Oke, untuk muatan yang ketiga, kalian silahkan coba sendiri di rumah. Sekarang kita coba mengerjakan soal ya, yang ada hubungannya dengan gaya kolom. Soal yang ini kita simak. 2 buah titik masing-masing bermuatan
positif 140 mikrokolom dan positif 70 mikrokolom saling tolak-menolak dengan gaya 98 Newton. Berapakah jarak antara kedua titik tersebut? Langkah awal mengerjakannya adalah kita tulis dulu diketahuinya ya. Diketahuinya adalah Q1 positif 140 mikrokolom, Q2 positif 70 mikrokolom. Kita jadikan ke kolom, maka menjadi 140 kali 10 min 6 kolom. Menjadi 70 kali 10 min 6 kolom. Saling tolak-menolak dengan gaya. Lambang gaya adalah F atau force 98 Newton. Yang ditanya adalah berapa besarnya jarak antara kedua titik tersebut. Jarak maka lambangnya adalah R ya. Boleh R besar, boleh R kecil. Yang mana yang kalian gunakan, intinya sama saja. Sesuai dengan rumusnya tadi, F sama dengan K Q1 Q2 per R kuadrat ya. Nah, kemudian kita pindah dulu ke sini agar lebih lebar ya. F sama dengan K Q1 Q2 per R kuadrat. Di mana F tadi nilainya 98, K itu konstanta nilainya 9 kali 10 pangkat 9 Newton meter kuadrat per kolom kuadrat. Q1 tadi besarnya 140 kali 10 negatif 6, pangkat negatif 6. 140 kali 10 pangkat negatif 6 kolom. Q2-nya 70 kali 10 pangkat negatif 6 kolom. Dibagi R kuadrat. Tanda positif atau negatif pada muatan tidak perlu kita tulis ya. 98 Newton sama dengan, kita buang dulu satuannya supaya lebih mudah. Ya. Kita buang dulu satuannya, kemudian kita kerjakan pangkat dengan pangkatnya. Jadi, 10 pangkat 9 dengan 10 pangkat negatif 6 dengan 10 pangkat negatif 6. Ingat kalau perpangkatan itu, kalau perkalian berarti ditambah ya. 10 pangkat 9 min 6 min 6. Jadi, 9 dikurang 6, maka positif 3. Positif 3 dikurang 6, maka negatif 3 ya. Jadi pangkatnya setelah kita jumlahkan hasilnya sisanya adalah 10 pangkat 3. Barulah kita hitung angka yang ada di depannya. 9, 140, dan 70. Kita hitung dulu ya. Berapakah hasil kali antara 9 dikali 140 dan 70? Kita hitung. Hasilnya 88.200 ya. Hasilnya adalah 88.200. Dan tadi hasil operasi perpangkatannya 9 dengan min 6 dengan min 6, sisanya adalah 10 pangkat min 3. Ya. Yang belum kena coret satuannya yang ini. Jadi nm kuadrat per R kuadrat. Nah, untuk mencari R kuadrat, maka kita tukar tempatnya dengan 98. Jadi R-nya ke sana, 98-nya ke sana. Jadi R kuadrat adalah 88.200 kali 10 min 3 nm kuadrat
per 98N. Newton dengan Newtonnya kita coret. Newton dengan Newtonnya kita coret. Maka yang tersisa adalah meter kuadrat ya. Nah, sekarang kita sederhanakan. Ini 10 min 3 kita coret dengan 88.200. Atau kita kalikan ya. Jadi 88.200 dikali 10 min 3 itu sama dengan 88.200 dikali 0,001. Sehingga kita mundurkan saja komanya. 1, 2, 3. Jadi hasilnya adalah 88,2 per 98. Ya. R kuadratnya adalah 88,2 per 98. Kita bagi 88,2 dibagi 98, hasilnya adalah berapa anak-anak? Hasilnya adalah 0,9 ya. R kuadratnya adalah 0,9 meter kuadrat. Maka R-nya adalah akar dari 0,9 meter. Ya. Boleh dihitung berapa akar dari 0,9? Akar 0,9 adalah berapa? Silahkan dihitung anak-anak. 0,9 kita akarkan. Akar dari 0,9 adalah 0,95 ya. Oke, sampai di sini contoh soal dari Ibu. Kita lanjut ke contoh soal yang berikutnya.